saya, tapi nanti saya berikan kepada kalian. Padahal udah dari tadi ini saya. Hmm. Kalau sambil jalan ternyata dia bisa, saya share ke kalian. Oke? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat buat kita semua ya. Tahun 2024 kita ketemu lagi. Saya akan menyampaikan tentang mata kuliah Media Relations atau kalau bahasa Indonesianya hubungan dengan media. Kenapa dipakai as relations? Karena memang berkaitan dengan bukan hanya satu media ya, jadi dengan beberapa media. Jadi relations itu adalah membina jejaring atau membina relations dengan rekan-rekan jurnalis. Ini adalah salah satu bagian yang sangat elementer di dalam tugas-tugas kita sebagai seorang public relations. Apa sih yang kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan media relations ini? Media relations itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan, segala daya yang kita lakukan untuk mendapatkan publikasi dari rekan-rekan media. Publikasi yang diharapkan itu adalah publikasi maksimum atas suatu pesan atau message, atau kita inginkan sebesar-besarnya, selengkap-lengkapnya informasi disampaikan oleh media karena dia mewakili publik ya dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman khalayak. Jadi ada message untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman, dua poin penting. Pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Kalau ternyata pengetahuannya dan pemahamannya tidak maksimal, bisa diduga bahwa apapun yang ada di perusahaan kita akan sulit kita komunikasikan kepada rekan-rekan jurnalis, bahkan mungkin persepsinya bisa salah. Atau dia mendapatkan informasi sedikit, nanti begitu ada pihak-pihak tertentu yang menggoreng isu, dia akan menganggap itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau kita sudah menjalin relasi yang baik, memaintain relasi itu atau memelihara relasi itu, ketika ada suatu isu, dia akan datang kepada kita mengkonfirmasi. Nah, di sini nih artinya tadi relations. Ya, relationship yang baik itu adalah dia tidak menelan mentah-mentah informasi itu, tapi datang kepada kita. Apa benar isunya seperti ini? Begitu. Bukan dia tulis, lalu kita membaca apa yang dia tulis ternyata salah, lalu kita menelpon, itu berarti kita udah gagal di situ ya. Tapi kalau media itu mendapatkan informasi yang salah atau suatu isu apapun tentang perusahaan kita, lalu dia sudah memiliki pengetahuan sebelumnya dari apa yang kita sampaikan, kemudian dia memiliki pemahaman yang baik, dia akan mengkonfirmasi kepada kita. Itulah yang sebetulnya diharapkan dari media relations ini ya. Jadi teman-teman jurnalis itu dia tahu kemana mengkonfirmasi sesuatu. Dia tahu bagaimana cara menyampaikan ini kepada publik. Jadi kalau ditanya untuk apa kita menciptakan atau membuat relasi dengan media, itu berarti sudah masuk kepada tujuan media relations. Tujuan media relations itu yang pertama adalah tadi udah saya mention ya, memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan perusahaan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tujuan media relations adalah memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan perusahaan. Misalnya, Universitas Indonesia saat ini sedang mengadakan Dies Natalis. Dies Natalisnya diselenggarakan dari tanggal 2 sampai dengan 2 Februari sampai di akhir Februari. Maka kita sudah mendapatkan publisitas seluas mungkin dari media. Kalau belum, berarti kita belum mempunyai media relations yang baik. Tapi kalau kita merasa bahwa kita perlu menyampaikan UI sekarang sudah di ranking berapa? Oh, UI sekarang misalnya punya fakultas dengan gedung yang baru, Fakultas Ilmu Administrasi. Kita sampaikan ke media.
Oh, kita punya sekarang sarana olahraga atau SOR yang besar. Kita sampaikan juga ke media. Jadi tujuannya untuk mendapatkan publisitas itu ternyata sudah dilakukan rekan-rekan media. Berarti media relations kita ada dalam keadaan yang sehat ya. Itu yang pertama, memperoleh publisitas seluas mungkin. Yang kedua, apa yang diharapkan dari media relations ini? Mendapatkan pemberitaan yang objektif. Jadi mendapatkan pemberitaan yang objektif, wajar, berimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan perusahaan. Apapun isu yang ditulis oleh media itu, yang disampaikannya adalah baik itu ulasan, laporan jurnalistik, liputan, ataupun dia tulis di dalam tajuk di medianya, tapi yang dia tulis itu adalah sesuatu yang objektif, berarti dia sudah tujuan kita sudah tercapai. Ya, jadi yang pertama tadi adalah memperoleh publisitas seluas mungkin. Yang kedua, memperoleh tempat dalam pemberitaan pers seobjektif mungkin. Yang ketiga adalah ya memperoleh feedback ya mengenai apa yang kita lakukan. Jadi yang ketiga ini adalah kita mendapatkan feedback dari media mengenai apa yang sedang terjadi di perusahaan kita. Kondisi perusahaan kita saat ini seperti apa. Kita dapat feedback dari media, jadi kita dapat kita bikin sebuah kegiatan ya. Kemudian kita mendapatkan feedback langsung dari dalam kegiatan tersebut. Misalnya, kita mengundang media melalui media gathering atau kita mengadakan kegiatan fokus group discussion. Nah, dari sini kita mendapatkan feedback. Kita bisa bertanya ke media apa yang selama ini diharapkannya dan apakah itu sudah tercapai atau apa yang dia inginkan dari kita ternyata belum kita berikan, berarti itu perlu membangun relasinya lebih kuat lagi. Misalnya dia mau interview CEO kita, CEO kita selalu rapat atau CEO kita selalu di luar negeri. Berarti nih kita belum menganggap bahwa pertemuan antara pers dan CEO ini adalah sesuatu yang penting. Begitu kita punya masalah, baru kita undang media. Artinya kita hanya membutuhkan media pada saat kita mengalami masalah. Tapi kalau media yang membutuhkan kita, kita tidak mengupayakan agar CEO kita bertemu dengan media. Media memperoleh ruang untuk bertemu dengan pimpinan kita dan mendapatkan feedback dari rekan-rekan jurnalis ini. Jadi seolah-olah kita hanya using media, menggunakan media. Kita hanya bekerja sama kalau ada manfaat bagi kita. Kalau nggak ada manfaat, ya kita nggak memerlukan kehadiran media. Padahal yang paling penting yang tadi di awal saya sebut, we have to maintain relationship dengan media. Ada atau tidak isu, kita harus tetap bekerja sama dengan baik. Bagaimana caranya? Ya antara lain kita sapa-sapa di grup, apa kabar Mas? Main-main dong ke kantor saya. Padahal mungkin ketika dia memang mau main, kita nggak ada waktu. Mungkin kita lagi sibuk atau apa, tapi kita mengupayakan untuk selalu berkomunikasi dengan media. Nah, jadi di sini ketika kita ada isu sesuatu tentang perusahaan kita, feedback pasti datang lebih dulu dari mereka dan kita bisa apa namanya sebelum ada tindakan preventif dari kita. Jadi sebelum isu menggelinding seperti bola salju, tapi kita udah dapat feedback dari teman-teman media dan kita sudah mengantisipasi sebelumnya sebelum isu ini berkembang lebih cepat, berkembang menjadi lebih memburuk misalnya seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah kita bekerja sama dengan tujuan untuk membuat suatu kebijakan, pembuatan suatu kebijakan terhadap masalah ini ternyata memerlukan informasi dari rekan-rekan media. Jadi penyusunan informasi atau kebijakan yang kita lakukan di perusahaan kita ini mengikut sertakan peran dari media. Jadi melengkapi data atau informasi bagi perusahaan, bagi kita, itu dengan mendapatkan liputan-liputan yang baik dari rekan-rekan media yang kita peroleh melalui media monitoring.
Dan media monitoring ini biasanya kalau di perusahaan itu ada bagian tertentu yang melakukan monitoring, melakukan analisis, yang nanti kita serahkan kepada pimpinan, sehingga pimpinan bisa melihat di mana kedudukan perusahaan kita saat ini dari hasil monitoring itu. Sehingga dia bisa membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang sangat strategis nantinya. Tapi kalau dari hasil pekerjaan atau relasi kita kurang bagus dengan media, media tidak menulis artikel tentang kita, lalu tentang institusi kita, lalu dari hasil media monitoring ternyata hanya sedikit berita yang naik di media, baik media cetak, media online, TV, radio, misalnya seperti itu, atau tidak jadi perbincangan di sosial media misalnya, sehingga hasil media monitoring maupun hasil monitoring berita online kita tendensinya ke arah yang negatif, atau walaupun mungkin nggak negatif, mungkin netral saja gitu ya, tapi tidak positif. Itu juga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan. Sehingga barangkali dia akan bilang kita harus lebih aktif lagi bekerja sama dengan teman-teman yang ada di media. Yang kelima, tujuan kita melakukan media relations adalah untuk membina hubungan yang baik, stabil, dan berkelanjutan yang dilandasi rasa saling percaya sehingga keduanya akan saling melengkapi, complementary. Artinya apa? Kalau media membutuhkan informasi tentang kepakaran, dia tahu menghubungi kita. Misalnya, dia mau menulis tentang bisnis kreatif di sebuah perguruan tinggi. Yang ada di top of mind-nya adalah pakar bisnis kreatif dari vokasi UI misalnya. Sehingga dia nggak akan cari-cari nomor telepon humas UGM, mungkin humas IPB, atau humas ITB, atau humas perguruan tinggi lain, tapi dia akan hubungi humas yang ada di Universitas Indonesia, atau mungkin humas yang ada di vokasi. Karena dia butuh pakar nih tentang bisnis kreatif. Atau mungkin ya dia akan menghubungi siapa, misalnya kalau dia mau menulis tentang pembangunan di IKN. Di IKN itu sedang dilakukan juga apa namanya program untuk mempersiapkan jalan raya, karena itu tadinya hutan yang dibabat, lalu dikerjakanlah jalan raya sesuai dengan master plan. Ternyata dia butuh nih pakar jalan raya. Dia cari orangnya, dia nanya mungkin, gue lagi butuh pakar jalan raya nih Mbak, punya nggak guru besar atau mungkin pakar yang ada di Fakultas Teknik yang bisa menjadi narsum atau narasumber. Nah, dia butuh, kita bisa memberikan nama misalnya Prof. Sigit yang mantan direktur vokasi gitu ya. Dia adalah pakar tentang jalan raya di Indonesia. Nah, dia kan nggak perlu capek-capek mencari pakar. Karena kadang-kadang media-media tertentu kita nggak bisa menafikan ya. Ada media tertentu itu dia susah mendapatkan narasumber. Akhirnya dia akan menyebut, mungkin dia butuh kriminolog misalnya ya, dalam kasus tenggelamnya anak seorang artis di kolam renang di Durensawit gitu ya. Dia butuh tuh kriminolog bicara. Tapi dia nggak punya contact person. Dia kenal saya mungkin, Amelita, dia kenal baik dengan saya. Dia bilang, Mbak Amel aja dia komen. Saya mungkin bilang, saya bukan kriminolog. Mungkin dia akan mengganti gini, Mbak Amel, saya susah nyari pakar, Mbak. Mbak aja deh yang komen, tapi saya tulisnya gini, pemerhati masalah-masalah sosial gitu. Saya nggak bilang Mbak adalah kriminolog. Nah, itu yang kadang-kadang dilakukan media-media yang kurang jejaring. Media-media yang pressure terhadap deadline-nya sangat tinggi. Karena dia harus segera nurunin berita ini. Tapi dia nggak punya kontak di handphonenya, kategorisasi misalnya kriminolog, pengamat militer, pengamat tentang stunting, dan sebagainya. Kalau dia udah punya list ini, dia akan cepat ngeklik, dia tinggal telepon, lalu minta pendapat dari pakar itu. Tapi kalau enggak, dia akan mencari-cari sehingga pakar yang diperoleh adalah bukan pakar yang sebenarnya, padahal dia punya fungsi sebagai agent untuk perubahan, agent
yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kepada publik. Kalau dia sebagai agent tidak dapat melakukan itu, berarti dia pun sebagai media patut dipertanyakan. Nah, itu jadi dia punya disebut di tujuan yang kelima adalah complementary jadinya ya, hubungan yang saling melengkapi. Si humas butuh media, media juga butuh humas. Nah, ini yang tidak bisa kita sebut bahwa yang paling membutuhkan siapa atau siapa yang paling memanfaatkan, karena ini adalah hubungan timbal balik. Jadi kedua-duanya dalam posisi saling membutuhkan. Itu tujuan media relation. Sekarang kita masuk ke fungsi humas dalam hubungan dengan jurnalis. Fungsi humas dalam tujuan dengan media media massa ataupun media-media online. Fungsi humas dalam hubungan dengan pers apa saja ya? Fungsinya yang pertama adalah fungsi pasif atau pelayanan. Fungsi humas yang pertama fungsi pasif atau pelayanan. Apa artinya fungsi pasif atau pelayanan? Namanya juga melayani ya. Jadi apapun kebutuhan rekan-rekan media atau rekan-rekan jurnalis harus bisa kita provide. Misalnya eh, dia membutuhkan informasi tentang bagaimana sih plastik yang bisa didaur ulang itu, ada plastik layer 1, 2, 3. Dia nggak begitu paham tentang hal itu karena belum tentu seorang jurnalis itu memiliki background dari pendidikan kimia atau dari teknik kimia misalnya ya. Jadi kita bisa bilang, apa yang kamu butuhkan saya berikan. Oh Mbak, saya butuh gimana sih, siapa sih yang bisa menjelaskan kepada saya bahwa plastik yang bisa didaur ulang itu ada jenisnya, plastik yang kalau didaur ulang nanti hasilnya akan seperti ini, kalau yang ini hasilnya lebih banyak digunakan untuk apa misalnya ya. Nah, kita disitulah fungsi humas ini dibutuhkan oleh rekan-rekan jurnalis. Jadi sebagai orang yang melayani, tapi dia pasif ya, fungsinya pasif. Hanya menyiapkan aja nih teman-teman, saya provide dengan segala data. Ya, misalnya mereka juga apa namanya, sumber-sumber informasi itu kita yang miliki, mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi baik dari dosen maupun dari guru besar kita mungkin. Jadi semua itu harus kita berikan kepada rekan-rekan media. Kita hanya pasif, orang datang meminta ke kita. Fungsi yang kedua adalah fungsi setengah aktif. Kalau yang tadi kan pasif dan pelayanan. Nah, sekarang aktif tapi fungsi setengah aktif. Apa yang dimaksud dengan fungsi setengah aktif? Kita mempersiapkan penyebaran informasi tentang berbagai kejadian di organisasi, baik kejadian khusus, kejadian rutin, ke berbagai media massa. Jadi kita mempersiapkan penyebaran informasi tentang berbagai kejadian di institusi kita secara berkelanjutan, baik kejadian khusus maupun kejadian rutin. Ini kita sudah mengambil sikap di sini adalah proaktif, walaupun proaktifnya ya kita harus di sini disebutkan fungsi setengah aktif saja, ya. Jadi kita harus, humasnya harus memiliki kepekaan yang konstan terhadap kejadian-kejadian di organisasi yang mana kejadian-kejadian ini memiliki nilai berita atau enggak, ya. Kalian sudah belajar tentang news value di semester lalu ya. Berita-berita yang mengandung nilai apa namanya, informasi yang mengandung nilai berita. Nah, kalau di dalam fungsi setengah aktif ini, humas itu harus peka. Humas ini harus peka terhadap berbagai isu-isu atau kejadian di organisasi kita yang bernilai berita. Jadi jangan kita diem. Kalau yang pertama tadi kan pasif, melayani permintaan aja. Kalau ada permintaan kita provide. Kalau nggak ada kita sepoi-sepoi ya, santai-santai aja. Nah, tapi kalau yang kedua ini fungsi setengah pasif ini, setengah aktif ini adalah kita sudah paham nih
Kalau hari ini kita misalnya menerima ya sumbangan mobil listrik untuk perusahaan kita. Mobil listrik aja udah mengandung nilai berita. Kita langsung menyiapkan informasi ini untuk kita berikan kepada rekan pers. Karena kita udah langsung dapat nilai beritanya dari mana. Kalau hanya sekedar mobil listrik, udah banyak sekarang di Jakarta. Tapi mobil listrik yang bagaimana sih ini? Oh, ternyata mobil listrik yang interiornya canggih, ya. Nggak kayak, saya nggak usah sebut brand ya. Ada mobil yang udah mobil listrik, tapi interiornya kok sederhana banget ya. Jadi kesannya seperti kota aja udah gitu. Tapi ini mobilnya kok lux ya. Mobil listrik ternyata dia kalau kita pakai begitu pagi-pagi kita charge, dia bisa sampai ke pagi berikutnya daya tahannya tuh cukup panjang. Oh, nilai beritanya bagus banget nih. Jadi kita udah dengan apa namanya? Automatically kita udah punya itu yang namanya konsep-konsep news value itu tadi. News value itu karena mungkin perusahaannya besar, karena perusahaan ini terkenal, karena perusahaan ini memberikan sesuatu yang berdampak besar, karena perusahaan ini mungkin ada tokoh ternama di situ atau dia menggunakan brand ambassador terkenal mungkin Maxim Butcher mungkin ya atau Luna Maya dengan Maximnya mungkin gitu ya. Nilai beritanya tinggi. Kita udah langsung aja bikin rilis ya. Jadi kita udah di sini nih udah benar-benar setengah aktif ya. Tadi yang saya sebutkan setengah aktif. Nah, kalau di setengah aktif ini, yang pertama tadi mempersiapkan penyebaran informasinya ke semua media, baik kejadiannya khusus maupun enggak. Kemudian kita peka, ya kita peka terhadap yang sesuatu yang bernilai berita. Kemudian kita juga harus rajin-rajin melakukan kontak dengan media massa. Rajin melakukan kontak. Nah, kalau kita sudah rajin melakukan kontak, media akan eh, apa namanya apapun yang dia ingin lakukan dia udah merasa kita adalah bagian dari dirinya dia akan info. Contohnya misalnya ya hari Sabtu ini ada media dari kantor berita Antara ponakannya mau menikah padahal ponakan loh hitungannya ya bukan anak ya tapi dia sampai datang ke UI mengirimkan undangan. Dia merasa sudah sebegitu dekatnya sampai ponakannya menikah aja dia kirim undangan. Nah, jadi itu kenapa? Karena kita terus-menerus membangun relationship yang baik dengan teman-teman media, ya. Atau misalnya kita kontak teman-teman media lagi bukan sekadar karena kita butuh tadi saya sebutkan, oh ini sekarang sedang masa Dies Natalis UI. Mereka tuh jadi punya sense ya, mereka punya sense, tapi kita kontak juga, Mas, kita dalam rangka Dies Natalis ini mengadakan lomba loh, lomba tulisan teman-teman di media mana yang paling sering, mana yang paling lama durasinya di TV, mana yang mengangkat isunya paling kita nilai paling spektakuler dan sebagainya. Nanti kalau misalnya Mas ingin ikut berpartisipasi silakan loh. Jadi kita ingetin, Mas, kita udah mau masuki Hari Kartini nih, biasanya UI ada kegiatan gini, jangan lupa datang ya. Mas, kita mau Hari Pendidikan Nasional nih, nanti jangan lupa hadir, kita bikin ini. Jadi selalu, sehingga dia akan dari tahun ke tahun, kalau kita mungkin lupa, dia akan bilang, Mbak, biasanya pada saat Hari Sumpah Pemuda misalnya ya, UI itu biasanya bikin gini-gini kok kita enggak ya tahun ini. Oh iya ternyata Mas, saya lupa Mas, ya Allah. Ada kok, ada. Gitu ya. Jadi kita harus melakukan kontak secara rutin dengan rekan-rekan media massa. Ini menunjukkan fungsinya sudah berjalan, yaitu fungsi setengah aktif. Fungsi setengah aktif kemudian ada lagi fungsi aktif. Ya. Jadi tadi yang pertama fungsinya pasif dan melayani, kemudian fungsinya setengah aktif, lalu fungsi yang berikutnya adalah fungsi aktif. Fungsi aktif itu apa? Yang pertama adalah berinisiatif dalam mendekati kalangan media. Ya, berinisiatif mendekati kalangan media. Kita cari tahu IJTI misalnya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ada di Depok di mana sih tempatnya? Kita nggak kenal ya, tapi kita cari nih di Google. Kita googling, oh ada di sini. Kita datang. Kita nggak usah bilang karena
Kita nggak tahu nomor teleponnya, tapi kita ada alamat ya, kita bisa datang. Kita samperin aja, Mas, saya dari mungkin Coca-Cola atau apa gitu ya. Kebetulan sedang main tadi di Depok. Saya habis dari Margo City misalnya. Eh, kita mau mampir, mau silaturahmi dengan teman-teman di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Silakan aja ya, seperti halnya seperti itu kita lebih aktif kepada teman-teman media, mendekatkan diri tanpa harus menunggu ada momen ya. Kemudian yang kedua dari yang fungsi aktif ini adalah menghormati kalangan pers. Jadi misalnya kalau kita dimintain pertanyaan sama pers, ya jangan kita baca nih ya, waduh, ini pertanyaannya kayaknya cemen nih. Jangan yang seperti itu. Jadi misalnya, Mas, atau kita menanggapinya dengan sesuatu yang kurang apa namanya kurang positif ya, nggak positif mungkin kita bilang, Mas yang seperti ini kan udah pernah saya jawab. Lihat aja dia di Google jawaban saya, ambil aja yang ada di situ gitu. Atau kita bilang, Mas, kok pertanyaannya begini lagi sih setiap tahun? Jawaban saya sama sih Mas, sama aja lah dengan tahun lalu gitu. Itu kan berarti kita tidak apa namanya kesannya menyepelekan. Padahal di fungsi aktif itu disebutkan bahwa agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, Humas perlu menghormati rekan-rekan jurnalis. Oke, sebentar saya lihat kok ini udah. Saya mau share screen sebentar ya.